setuju dari FGTA tadi yang ingin 2% saja diangkat. Saking semangatnya, jadi nggak ada istilah seleksi di sini. Saking kita ingin mengangkat ini amanat dari Mas Purnomo ini. Jadi nggak pakai istilah seleksi, ngangkat. Pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Untuk formasi, untuk diangkat menjadi P3K tahun 2022. Isinya tegas, mengangkat guru honorer menjadi ASN, bukan hanya P3K tetapi ASN CPNS. Profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Guru-guru honorer ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun ASN CPNS. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dan menjadi anggota panja Komisi 10 tentang pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Salah satu isu yang krusial menurut saya ya pengangkatan guru honorer. Tapi yang lebih prihatin kami bukan karena keterbatasan, kemauan yang menurut hemat saya yang kurang dari pemerintah gitu. Kalau keterbatasan mungkin kami memahami karena dampak dari COVID-19 itu luar biasa terhadap penerimaan anggaran negara. Sebagai anggota panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN, kami tentu mendesak agar panja ini rekomendasinya tegas mengangkat guru honorer menjadi ASN, bukan hanya P3K tetapi ASN CPNS. Kami prihatin kemarin waktu mendengarkan penegasan Menteri Pendidikan di ruangan ini juga 1 juta dibuka untuk pengangkatan P3K tahun 2021. Faktanya yang mendaftar sekitar 500 guru. Dari 500 itu ditegaskan oleh Menteri tidak semua akan diangkat. Kalau ternyata yang daftar 600 lulus semua, yang diangkat yang 500, yang 100 nanti nyusul. Ini sungguh kami prihatin dengan kondisi pendidikan kita. Belum lagi kalau Bapak kami sampaikan pagu indikatif tahun 2022 pendidikan ini turun 8 triliun lebih dari pagu anggaran 2021. Padahal Kementerian Pendidikan sekarang juga diberi tugas untuk ngurusi riset dan teknologi. Tetapi kita mendesak guru-guru honorer ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun ASN CPNS. Saya berpandangan bahwa yang paling strategis dalam pendidikan itu justru guru-guru PAUD. Tetapi perhatian terhadap PAUD ini sangat kurang. Tadi sudah dijelaskan PAUD itu adalah masa-masa menentukan karena produk dari sel-sel otak itu luar biasa pada masa-masa itu. Kalau tidak diurus itu kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi menurut mas saya harusnya guru PAUD itu gajinya lebih baik, lebih besar dari guru SD. Guru SD lebih besar dari guru SMP. Mengapa? Karena ia memberi basic education. Kalau di pesantren namanya ibtidaiyah. Memulai itu yang sangat penting.
Dan ini mestinya harus menjadi perhatian. Tapi nyatanya, faktanya banyak sarana PAUD itu tidak jelas. Saya menemukan beberapa PAUD di beberapa tempat, dia mengajari anak-anak itu di pos kamling, yang ngajari ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah kuliah. Nah, ini saya kira sangat menyedihkan. Oleh karena itu saya mendorong agar Panja ini nanti memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan rekomendasi Panja ini rekomendasi yang bergigi, artinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Ibu Agustina memimpin Panja, judulnya saja Panja Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN. Jadi kira-kira saking semangatnya, jadi nggak ada istilah seleksi di sini. Saking kita ingin mengangkat ini amanat dari Mas Purnomo ini. Jadi nggak pakai istilah seleksi, ngangkat. Dan tidak hanya P3K yang kami soroti, karena kami menyebutnya pengangkatan guru honorer menjadi ASN. ASN itu ada 2 jalur berarti, PNS dan P3K. Ketidakkonferensifan itu juga dilihat di awal tahun kemarin, tiba-tiba BKN, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi jalur PNS bagi para guru. Ini bikin kita stres lagi. Ini yang kita sebut tidak komprehensif. Termasuk akhirnya tahun ini tidak ada formasi guru untuk jalur PNS, diasumsikan karena sudah ada jalur 1 juta untuk P3K. Faktanya P3K juga baru terisi 500. Sementara jalur PNS sudah tidak ada tahun ini. Saya kira ini menjadi poin penting kita. Ibu Nuni adalah peristiwa bagaimana kebijakan ini tidak komprehensif. Sebagian teman-teman sudah diangkat, tersisa tidak ada afirmasinya, penyelesaiannya. Profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Dibanding dengan pegawai kementerian maupun kelembagaan negara lain. Kira-kira begini, kira-kira kuota yang tadinya PNS untuk pegawai-pegawai yang ada di kementerian dan lembaga-lembaga negara lain itu kasihkan semuanya untuk kuota guru seluruh Indonesia. Dan kerjanya juga jauh berbeda dengan guru kita. Tidak melibatkan keteladanan dan seterusnya. Kalau ini bisa digeser aja, komitmen ini menjadi komitmen bersama, karena kita ingin guru kita secepatnya mendapatkan penghormatan terkait dengan ini, menurut saya bisa, sangat amat bisa. Apakah kuota kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan dan lalu bisa mencukupi untuk diberikan kuotanya kepada guru? Menurut saya bisa, berturut-turut selama paling tidak 5 tahun. Semua guru kita akan bisa jadi pegawai negeri sipil di Indonesia ini itu. Bisa, asal ada komitmen bersama. Ketidakkomprehensifan terkait dengan penanganan kebijakan guru juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan, menyangkut soal upah layak guru kita. Tidak ada salahnya Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN mengeluarkan SKB bersama menyangkut soal ini loh, rujukan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin dan bisa.